Video ini dibuat guna memenuhi persyaratan seminar hasil online jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM D10511611034. Yang saya hormati pembimbing pertama Ibu Uli Kadaya STMT, dosen bimbing kedua Ibu Gofira Kristiadora Asbanu SPD SI MSc, dosen penguji pertama Bapak Kiki Priyotomo ST MSc, dosen penguji kedua Ibu Laili Petria STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar hasil saya yang berjudul Pengolahan Air Sumur Gali menggunakan metode waterfall aerator dengan kombinasi media absorben. Yang pertama, latar belakang. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama setiap individu. Air bersih memiliki standar persyaratan parameter fisika, kimia, dan biologi yang bersifat kesatuan. Satu parameter yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan air tersebut tidak layak digunakan. Workshop teknik lingkungan menggunakan air berasal dari sumur gali dengan peruntukan untuk MCK dan kegiatan laboratorium. Dalam pencucian alat, sampatikum berlangsung. Kondisi fisik air sumur gali berwarna kuning kecoklatan dan keruh sehingga berpotensi menimbulkan penyakit saat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Upaya yang sudah dilakukan dalam proses pengolahan air sumur gali tersebut yaitu dengan membuat unit pengolahan air secara konvensional. Unit pengolahan air terdiri dari bak koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan reservoir. Hasil pengolahan air sumur gali dengan unit yang telah ada belum memaksimalkan ditinjau dari parameter zat besi, mangan, dan zat organik yang masih di atas ambang batas baku mutu. Penggunaan air sumur gali untuk kebutuhan MCK dan laboratorium berdampak negatif jika masih ada zat besi dan mangan serta zat organik yang belum memenuhi standar baku mutu. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut dengan menambahkan unit aerasi bertingkat, yaitu waterfall aerator, dengan kombinasi media absorben dengan hasil olahan unit sebelumnya. Proses pencucian dan pergantian serta pemantauan media filter mudah dilakukan dari unit ini. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan proses aerasi dengan kombinasi media absorben terhadap peningkatan kualitas air sumur gali. Sesuai Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai Nomor 32 Tahun 2017. Selanjutnya, tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis pengaruh waterfall aerator dengan kombinasi media absorben dalam meningkatkan kualitas air sumur dilihat dari parameter besi, mangan, pH, kekeruhan, DO, dan zat organik. Batasan masalah dalam penelitian ini yakni air sumur gali workshop teknik lingkungan, parameter uji, besi, mangan, pH, kekeruhan, DO, dan zat organik, media absorben yang digunakan, manganes ginseng, dan karbon aktif. Lokasi dan waktu penelitian berlokasi di Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sampel akan dibawa ke laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak. Waktu penelitian November sampai Desember 2020. Di sini terlihat jelas bahwa diambil dari foto udara sampai air baku di samping workshop teknik lingkungan dan di terasnya itu adalah unit pohon air. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama pH meter, termometer, DO meter, barometer, stopwatch, kamera, alat tulis dan lembar data. Selanjutnya karbon aktif, manganes ginseng, nampan aerasi yang berbahan aluminium, busa filter, pipa setengah in, keran air, water pump 3 meter, gergaji, paku dan palu. Selanjutnya, prosedur kerja. Di sini ada 8 tahapan. Yang pertama, uji kolomter yang berfungsi untuk menguji kebocoran. Yang kedua, preparasi media absorben. Dalam hal ini, preparasi media filter dimulai dengan dilakukan analisis ayakan untuk mengetahui ukuran efektif dan kesegeraman media. Proses ayakan menggunakan ukuran mesh yang beragam, yaitu 4, 6, 8, 10, 16, 20, 40, 60, 100.
Setelah dilakukan pengayakan, didapatkan nilai ES dan UC sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kemudian, untuk memisahkan media filter dengan kotoran dengan cara mencuci untuk menghilangkan kotoran yang masih melekat. Yang ketiga, menentukan waktu detensi dalam pengukuran DO. Yang keempat, pengujian sampel awal, pH, mangan, kekeruhan, DO, dan zat organik. Yang kelima, pengoperasian alat waterfall aerator. Yang keenam, uji parameter terai kedua. Yang ketujuh, uji DO. Yang kedelapan, uji sampel akhir, yaitu besi, mangan, kekeruhan, pH, dan zat organik. Hal ini dilakukan 3 kali pengulangan atau triplo dengan pengukuran yang sama tiap percobaan. Pengukuran DO dilakukan setiap 2,5 menit selama 30 menit. Di sini ada rangkaian alat. Yang pertama intake di sumur gali, yang kedua bak koagulasi populasi, yang ketiga sedimentasi, yang keempat pra-aerasi filtrasi, yang kelima waterfall aerator, yang keenam bak hasil olahan. Berikut merupakan prosedur kerja dalam planet ini. Yang pertama, air baku dipompakan dari air sumur gali, workshop teknik lingkungan untuk diolah ke unit selanjutnya. Yang kedua, setelah air sumur dipompakan ke bak koagulasi populasi, kemudian ditambahkan koagulan. Yang ketiga, selanjutnya air yang telah melalui proses koagulasi populasi dialirkan ke tahap selanjutnya, yaitu bak sedimentasi. Bak sedimentasi ini menggunakan jenis unit sedimentasi bentuk silinder. Yang keempat, kemudian dialirkan ke unit prafiltrasi sebelum memproses waterfall aerator. Sebelum proses aerasi sumur berlangsung, hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan waktu aerasi yang dibutuhkan dengan cara mengalirkan air bersih ke dalam multiple aerator. Yang keenam, setelah jeda waktu dan jumlah pengukuran didapat, maka dilakukan aerasi hasil olahan dari unit bak koagulasi populasi dan sedimentasi dengan cara menaikkan air dengan pompa ke atas dan dialirkan ke alat multiple aerator. Yang ketujuh, dilakukan pengukuran besi, mangan, kekeruhan, pH, suhu, tekanan udara DO awal pada air yang digunakan sebelum aerasi berlangsung. Yang kedelapan, pompa dihidupkan untuk mengalirkan air yang dibuangkan pada setiap step. Yang kesembilan, diukur suhu air, tekanan udara, kadar DO dengan jeda waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan rentang waktu setiap 2,5 menit selama 30 menit. Yang ke-10, setelah aerasi berlangsung diukur parameter. Ke-11, air hasil olahan dibawa ke laboratorium Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak untuk dilakukan pengujian besi, mangan, pH, kekeruhan, dan zat organik. Pada penelitian ini dilakukan 3 kali pengulangan. Hasil dari pembahasan yang pertama, analisa ayakan atau shape analysis media filter. Media filter memiliki variasi ukuran, bentuk, dan distribusi media yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisa ayakan untuk mencari ES dan UC. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karbon tidak menganas Girensen. Pertama, metode ini menggunakan 1 kg media filter. Media filter dibagi 4 bagian, masing-masing diambil 0,25 kg. Setelah 4 bagian masing-masing 0,25 kg ditotalkan menjadi 1 kg. Yang kedua, saat analisa 1 kg dibagi beberapa ukuran meliputi 4, 6, 8, 10, 16, 20, 40, 60, 100 mesh. Setelah itu, diukur dan ditimbang dan ubah ke persen. Pembacaan dilakukan menggunakan grafik. Di sini terlihat jelas pada media filter menganas Girensen, ES-nya 2, UC-nya 1,625. Hal ini memenuhi kriteria. Selanjutnya, media karbon aktif nilai ES yaitu 1,9, UC-nya 1,71. Hal ini juga memenuhi kriteria menurut kriteria UC EPA. Kemudian, kualitas sampel air sumur gali sebelum pengolahan. Analisa dilakukan pada sampel air sumur gali guna mengetahui kualitas air sumur gali sebelum pengolahan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Di sini
Hasil analisa sampel air sumur gali. Parameter uji ada 5: besi, mangan, kekeruhan, zat organik, dan pH. Dengan nilai besi kurang dari 0,001 mg per liter, mangan 0,004 mg per liter, zat organik 23,7 mg per liter, kekeruhan 24,2 NTU, pH 5,7. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa parameter pH, zat organik, dan kekeruhan belum memenuhi baku mutu. Air tanah umumnya mempunyai konsentrasi kekeruhan yang tinggi, mengakibatkan konsentrasi oksigen yang terlarut relatif rendah. pH air sumur gali yaitu rendah disebabkan adanya air hujan dengan tanah rawa, sehingga menyebabkan zat organik dalam bentuk asam terlarut dan senyawa kation yang berasal dari mineral-mineral terlarut. Nilai pH yang rendah akan menyebabkan air bersifat asam, sehingga dalam kadar tertentu tidak ada makhluk yang dapat hidup dalam perairan tersebut. Selanjutnya, proses pengolahan air sumur gali. Di sini ada 6 gambar. Yang pertama itu air sumur gali, yang kedua itu adalah instalasi pompa, yang ketiga bak koagulasi, yang keempat bak sedimentasi, yang kelima bak filtrasi atau reservoir, yang keenam yaitu unit water aerator. Pertama, air sumur gali dipompakan menggunakan pompa, akan dialirkan ke bak koagulasi. Nah, bak koagulasi dilengkapi dengan manifold, yaitu sekumpulan valve dan satu buah pompa yang berfungsi mengalirkan air sesuai dengan sistem yang telah dibuat. Bak koagulasi memiliki diameter 0,8 meter dan tinggi bak 1,4 meter dan kapasitasnya itu adalah 580 liter. Nah, bak ini dilengkapi dengan radar otomatis, sehingga saat proses pengisian bak, pompa akan mati secara otomatis ketika air sudah berada pada level yang telah ditentukan. Proses tahapan pertama ini yaitu pengadukan cepat guna mendistribusikan segera koagulan secara merata di dalam air. Kontak pertama koagulan dengan air adalah periode waktu yang sangat singkat dari proses koagulasi, disebabkan oleh reaksi koagulan dengan air. Hanya terjadi dalam beberapa detik, oleh karena itu penyebaran koagulan harus dilakukan dengan cepat sehingga koagulan dibubuhkan dapat menyebar secara merata dalam waktu yang singkat. Proses koagulasi ini menghasilkan kondisi aliran turbulensi. Hal tersebutlah memenuhi kriteria proses koagulasi. Nah, kemudian mengalami proses flokulasi, yaitu pengadukan lambat, di mana tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar dan efektif untuk diendapkan pada unit sedimentasi, sehingga flokulasi secara hidrolis dapat dimanfaatkan dengan desain bak. Selanjutnya, bak sedimentasi memiliki jenis unit bentuk silinder dengan memanfaatkan gerakan air sehingga endapan-endapan akan berada di bawah dan air bersih akan di atas, kemudian mengalir ke unit berikutnya. Nah, fungsi ini adalah untuk menyingkirkan beberapa macam partikel yang terkandung di dalamnya, yaitu partikel terendapkan, yang kedua partikel yang sudah terkoagulasi, yang ketiga untuk memisahkan flux yang sudah terbentuk dari subunit flokulator sehingga mudah dibuang. Selanjutnya, dialirkan ke bak filtrasi atau bak reservoir, yaitu berdiameter 0,58 meter dan tinggi 0,92 meter, berfungsi sebagai wadah penyimpanan sementara sebelum dilanjutkan ke unit water aerator. Nah, pada unit ini dilanjutkan ke unit water aerator. Unit ini memiliki penggabungan dua konsep, yaitu aerasi dan filtrasi. Unit ini terdiri dari 4 tray yang berisikan media dengan ketinggian masing-masing tray yaitu 0,3 meter. Unit ini berfungsi untuk memisahkan atau menghilangkan partikel tersuspensi, koloid terutama partikel-partikel halus, penghilangan partikel-partikel atau flok hasil proses koagulasi populasi, dan mengoksidasi zat organik terlarut. Yang keempat, koefisien transfer gas atau disingkat KLA. Koefisien transfer gas merupakan koefisien transfer gas secara keseluruhan yang memiliki satuan per waktu. Perhitungan nilai KLA memerlukan data primer.
yaitu konsentrasi DO, suhu air, dan tekanan udara. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat bahwa nilai DO di menit awal sebesar 4,36 sampai 4,39 mg per liter. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa konsentrasi DO yang terukur dari tiap pertambahan waktu saat naik. Konsentrasi DO yang terendah yaitu 4,36 mg per liter pada menit awal saat percobaan ke-1. Sedangkan konsentrasi DO tertinggi sebesar 7,03 mg per liter saat menit terakhir menit ke-30 pada percobaan ke-1. Semakin lama proses aerasi, maka konsentrasi DO dalam air akan semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian lainnya bahwa kecenderungan DO akan semakin meningkat pada waktu deteksi yang semakin lama. Namun harus diperhatikan bahwa konsentrasi DO dalam air akan menjadi jenuh jika kadar oksigen dalam air sudah terlalu tinggi. Semakin tinggi kandungan oksigen terlarut, maka akan semakin baik kualitas air. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengisi oksigen kembali dengan cara kontak dengan udara merupakan hal yang sangat penting. Oksigen terlarut menjadi lebih besar dikarenakan waktu kontak air dengan udara sehingga menghasilkan DO yang semakin tinggi pula. Nah, naiknya suhu air akan semakin sebanding dengan penurunan nilai oksigen terlarut. Suhu air yang tinggi akan mengurangi jumlah oksigen terlarut dan dapat meningkatkan reaksi kimia dalam air. Baiklah, dari percobaan yang kita ambil data primernya yaitu kadar DO, suhu dan tekanan udara akan kita hitung di tabel ini. Nah, di sini juga sudah tertera tabel, bisa dilihat dari waktu aerasi 0 sampai 30 menit. Nah, tabel ini akan kita plotkan ke grafik. Di sini ada 3 grafik, percobaan ke-1, pengulangan ke-1, dan pengulangan kedua. Nilai KLA yang didapatkan dalam percobaan berada pada rentang 0,0413 per menit sampai 0,0451 per menit. Di sini cenderung menurun dari percobaan pertama hingga percobaan ketiga. Hal ini disebabkan nilai CS dari tiap percobaan mengalami peningkatan relatif sehingga nilai KLA menurun. Nilai KLA rata-rata adalah sebesar 0,043 per menit. Dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu, tekanan udara, diameter lubang, jumlah tray, dan jarak tray. Suhu dan tekanan udara berpengaruh terhadap nilai oksigen terlarut. Meningkatnya nilai DO seiring menurunnya suhu. Hal ini suhu berpengaruh terhadap perpindahan oksigen. Menurut penelitian, suhu air yang tinggi akan mengurangi jumlah oksigen terlarut dan dapat meningkatkan reaksi kimia dalam air. Nah, hasil KLA mempunyai pengaruh terhadap diameter lubang, mempunyai pengaruh terhadap besarnya transport oksigen pada proses aerasi. Hal ini disebabkan semakin kecil diameter lubang, maka akan menghasilkan turbulensi semakin besar. Jumlah tray juga berpengaruh terhadap perpindahan oksigen. Semakin banyaknya jumlah tray, maka semakin tinggi efisiensi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan permukaan air sehingga kontak udara antar oksidator dengan air yang terjadi lebih besar dan jumlah tray yang lebih banyak menjadikan pengulangan proses kontak udara dengan air lebih sering terjadi. Nah, pada waterfall aerator ini perpindahan oksigen dipengaruhi juga oleh jarak tray. Nah, dalam penelitian ini menggunakan ketinggian 30 cm, semakin tinggi jarak tray akan mempengaruhi transport oksigen. Yang kelima, kualitas air sumur gali setelah pengolahan. Nah, terlihat jelas bahwa di gambar ini, sebelum pengolahan air sumur gali berwarna kuning kecoklatan. Setelah melakukan pengolahan lengkap itu akan berubah signifikan. Di sini ada percobaan pertama, pengulangan pertama, dan pengulangan kedua. Bisa dilihat hasilnya itu jernih dan tidak berasa tidak berwarna. Di sini ada beberapa parameter yang kita uji, yaitu pH yang awalnya 5,7 menjadi 7,1, 7,2, 7,23 tiap pengulangan. Yang selanjutnya zat organik awalnya 2,37
23,7 mg per liter. Setelah pengolahan itu menghasilkan 4 mg per liter, 3,07 mg per liter, 3,38 mg per liter tiap pengulangan dengan baku mutu 10 mg per liter. Selanjutnya kekeruhan yang awalnya 24,2 setelah pengolahan itu menghasilkan 1,03 NTU, 1,1 NTU, 1,52 NTU tiap pengulangan dengan baku mutu 25 NTU. Selanjutnya besi yang awalnya memang tidak terdeteksi besi, sehingga di akhir pengolahan juga tidak terdeteksi besi dengan baku mutu 1 mg per liter. Yang terakhir mangan yang awalnya 0,04 menghasilkan setelah diolah itu 0,002 mg per liter, 0,0016 dan 0,051 mg per liter. Nah, di sini terjadi penurunan pada pengulangan pertama dan pengulangan kedua dan ketiga itu menghasilkan efektivitas negatif, yaitu dengan baku mutu 0,5 mg per liter. Pada 5.1 yaitu pada derajat keasaman yaitu pH, terjelas di sini bisa dilihat lewat grafik. Dari sampel awal itu 5,7 terjadi peningkatan menjadi 7,23. Konsentrasi nilai pH pada awal sebelum pengolahan 5,7 dan pH kontrol setelah unit sedimentasi itu 7,05. Hal ini menandakan proses koagulasi dan populasi terjadi dengan baik sehingga adanya peningkatan pH yang awal sebelum pengolahan yang bersifat asam. Nah, peningkatan pH terbaik dari unit waterfall aerator ini pada pengulangan yang kedua, yaitu 5,7 menjadi 7,23. Selanjutnya 5.2 yaitu zat organik. Hasil pengukuran pengolahan air sumur gali untuk parameter ini mengalami penurunan dengan nilai bervariasi. Nah, konsentrasi nilai zat organik awal sebelum pengolahan itu 23,7 mg per liter. Efektivitas penurunan nilai zat organik yang paling besar yaitu pada percobaan yang ke-1 dengan nilai efektivitas 87,04%. Berdasarkan gambar ini, zat organik mengalami penurunan pada semua pengulangan dan sudah dapat memenuhi rentang yang ditentukan pada baku mutu air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, di mana nilai batas maksimum zat organik yaitu 10 mg per liter. Pada 5.3 kekeruhan, parameter kekeruhan dalam penelitian ini mengalami penurunan dengan nilai penurunan bervariasi. Konsentrasi nilai kekeruhan awal sebelum pengolahan yaitu 24,2 mg per liter. Efektivitas penurunan nilai kekeruhan yang optimum yaitu percobaan ke-1 dengan efektivitas 95,74%. Berdasarkan gambar ini mengalami penurunan kekeruhan dari semua percobaan meskipun sampel awal sudah memenuhi baku mutu yaitu 24,2 NTU. Namun perlunya pengolahan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa digunakan untuk MCK. Nah, pada percobaan pertama mengalami penurunan hingga 95,74%. Pada pengulangan pertama penurunan sebesar 95,45% dan pengulangan kedua sebesar 93,71%. Hal ini menandakan sangat efektif media penyaring filter dengan perhitungan ES dan UC. Nah, pori media filter tidak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar. Apabila pori media terlalu kecil, maka filter akan mudah tersumbat dan berakibatkan filter sering dicuci. Selanjutnya 5.4 yaitu besi. Hasil uji laboratorium nilai logam berat besi sebelum dan sudah pengolahan yaitu sebesar kurang dari 0,001 mg per liter. Artinya kandungan logam berat di sumber air sumur gali tidak mengandung besi. Hal ini menunjukkan kadar besi tidak melebihi batas baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 yaitu 1 mg per liter. Kemudian 5.5 mangan. Berdasarkan gambar ini menunjukkan mangan
air sumur gali setelah pengolahan terjadi penambahan konsentrasi mangan pada pengulangan ke-1 dan pengulangan yang kedua. Konsentrasi sebelum pengolahan 0,004 mg per liter, setelah melewati unit pengolahan pada proses koagulasi populasi hingga tahap sedimentasi sebesar 0,022 mg per liter. Nah, pada percobaan ke-1, nilai mangan turun sampai 0,002 mg per liter dengan nilai efektivitas sebesar 50%. Nah, pengulangan ke-1 nilai mangan didapatkan 0,016 mg per liter dan pengulangan kedua menjadi 0,051 mg per liter. Nah, hasil pengolahan air menggunakan unit water vibrator pada pengulangan 1 dan kedua mendapatkan nilai efektivitas negatif. Artinya, pengolahan mengalami peningkatan meskipun tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah disyaratkan. Nah, bertambahnya nilai mangan pada pengulangan kedua disebabkan terjadi media filter manganese Greenstein yang kurang bersih saat proses pencucian sehingga tidak maksimal saat terjadinya absorpsi serta waktu kontak yang sangat singkat antara oksigen dan air serta kapasitas udara yang dikotakkan masih kurang maksimal sehingga proses oksidasi biologi dan kimianya pun kurang maksimal. Nah, untuk mangan terjadi kenaikan karena diakibatkan aerasi. Hal ini disebabkan oleh aliran udara yang kurang merata sehingga membuat logam mangan kurang sempurna terurai. Serta saat melewati media filter masih tertutup oleh lumpur kotoran, jumlah logam mangan pada akhir pengolahan mengalami kenaikan. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian lainnya, yaitu disebabkan oleh aerasi yang kurang sempurna, serta media filter yang kurang bersih menghasilkan efektivitas negatif sebesar minus 339,70%. Kemudian di bagian penutup, kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian pengolahan air sumur gali menggunakan metode water vibrator dengan media absorben dapat menurunkan parameter sehingga memenuhi baku mutu. Untuk hasil masing-masing pengulangan dapat dilihat sebagai berikut. Percobaan ke-1 memiliki hasil olahan dengan nilai pH sebesar 7,1, zat organik sebesar 4 mg per liter dengan efektivitas sebesar 3,12%, kekeruhan sebesar 1,03 NTU dengan efektivitas sebesar 95,74%, mangan 0,002 mg per liter dengan efektivitas sebesar 50%. Pengulangan ke-1 memiliki hasil olahan dengan nilai pH sebesar 7,2, zat organik sebesar 3,07 mg per liter dengan efektivitas sebesar 87,04%. Kekeruhan sebesar 1,1 NTU dengan efektivitas sebesar 95,43%, mangan 0,016 memiliki nilai efektivitas negatif. Selanjutnya, pengulangan kedua memiliki hasil olahan dengan nilai pH sebesar 7,23, zat organik sebesar 3,38 mg per liter dengan efektivitas sebesar 85,73%, kekeruhan sebesar 1,53 NTU dengan efektivitas sebesar 93,71%, mangan 0,051 memiliki nilai efektivitas negatif. Hasil pengolahan air menggunakan unit water vibrator pada pengulangan ke-1 dan kedua mendapatkan nilai efektivitas negatif. Artinya, hasil pengolahan mengalami peningkatan meskipun tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah disyaratkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan ialah diperlukan penelitian lanjutan berupa penentuan lubang tray, jumlah tray, dan ketinggian tray, serta media kontak lebih efektif sehingga dapat menurunkan parameter logam berat dan parameter lainnya. Berikut dokumentasi yang dipaparkan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis ayakan media filter. Yang kedua, pembuatan alat water vibrator. Yang ketiga, pencucian unit pengolahan air. Yang keempat, proses penimbangan media. Selanjutnya, pengukuran suhu
pengukuran tekanan udara, dan terakhir jatuhan air saat aerasi. Demikianlah paparan seminar hasil saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Laboratorium Teknik Lingkungan Fakultas Teknik, Laboratorium Bahan dan Konstruksi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Laboratorium Jalan Raya Teknik Sipil Fakultas Teknik, Laboratorium Fakultas Pertanian, Laboratorium Fakultas MIPA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.